Oma pergi bawa tas. Pasti mau nemuin dokter kandungan. Ikutin yuk. Sayang, jangan sayang. Kamu mikir nggak sih? Nanti kalau ketahuan sama Oma bisa panjang urusannya. Udah kita di sini aja ya. Iya jangan sampai ketahuan. Ayo. Sayang, sayang. Putri, Mama kangen banget sama kamu. Kamu apa kabar? Baik-baik aja kan? Kita ke atas yuk, Mama bawain makan siang. Gini mas, sebenarnya aku mau... Sayang, mendingan kita balik aja ke atas. Lagian kan kasihan tuh Tante Lisa udah capek-capek bawain kita makanan. Saya nggak mau kalau keturunan saya itu berhenti di Pangeran. Itu sebabnya saya tidak mau kalau Pangeran sampai salah pilih pasangan. Gimana Lana, menurut kamu, apakah masih ada harapan dia bisa mendapatkan keturunan? Kalau saya lihat dari hasil pemeriksaan ini, kisahnya itu masih tidak berbahaya. Tapi ini harus segera ditindaklanjuti dengan dioperasi. Karena kisah ini akan bisa menjadi ganas. Itu akan membahayakan bayinya. Si Gio mau ngapain tuh masuk ke ruangannya Pangeran? Terus apa dia baru masuknya setelah Putri keluar ya? Hei, kamu tenang dulu. Bisa nggak sih apa-apa tuh gak kepikiran terus, Mi? Udah tenang dulu. Iya, Pi. Ibu kalau mau ketemu sama Pak Raymond, harusnya ibu bilang dulu ke saya. Kalau ibu seperti ini, Pak Raymond bisa marah sama saya, Bu. Bu. Pak Raymond, maafin saya, Pak. Bu Lisa tadi sudah saya larang untuk masuk ke sini. Tapi Bu Lisa nggak mau dengerin saya. Ya. Silakan. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Ya. Makasih, Tante. Ada urusan apa kamu, Lisa, kesini? Tadi kebetulan saya lewat dekat sini. Terus saya tahu Nawang ada di kantornya Pak Raymond, jadi saya sengaja mau bicara sama kalian berdua. Mau bicara masalah apa, Lis? Saya mau bilang, kalau saya sudah tidak mau membatasi waktu pertemuan saya sama Putri maupun kalian sama Putri. Tapi saya mau, ketika saya sedang bersama Putri, kalian jangan mengganggu kualitas waktu saya bersama dia. Itu aja. Kalian setuju? Kalau masalah itu, kita nggak keberatan. Oke, berarti urusan saya di sini sudah selesai. Saya permisi dulu ya. Iya. Mi, jadi Lisa datang ke kantor ini cuma ingin bicara gitu doang? Itu perempuan aneh, Mi. Pi, kalau nggak aneh, bukan Lisa namanya. Mungkin obatnya lupa diminum, Mi. Pi,
By the way, saya masih bisa dengar kalian ngomongin saya loh di depan sini. Kalian bilang saya aneh. Oke, saya aneh. Kalau sampai saya ketahuan sama si Jojo ada di sini, apa? Saya susulin aja ya Bu Lisa ke dalam ya. Ah kan, baru juga saya bilang itu si Mikriting udah di sini. Aduh, saya kabur aja. Sini lo. Sini. Lo ngapain kesini ha? Masih berani lo ya? Datang di kandang macan. Masih berani lo? Kandang macan, kok macan keriting sih? Diam lo. Lo jawab jujur. Lo sama Bu Lisa ngapain kesini? Ada maksud apa? Hah? Jawab. Jawab nggak? Hah? Mau jawab nggak? Kalau nggak gue bogem nih kudulmu, ha? Jawab nggak? Mau jawab nggak? Kok bau pesing ya? Godol! Lo ngapol ya? Wis, jajai banget sih lo. Baru juga gue samperin. Wis, jorok banget sih lo Godol. Apalagi gue selepet lo. Bentukannya jebol. Pesing banget baunya, wis. Jorok banget sih lo. Untung aja dia pergi. Masa sih harus saya ngompol dulu, Hei. baru si Mikriting pergi. Bawa toilet. Astaga botak. Again. Sumpah ya bikin malu banget. Saya nggak mau diantar sama kamu. Cuma dikit kok, Bu. Bodoh amat, mau dikit mau banyak. Kunci mana? Bu. Jangan tinggal saya, Bu. Bu. Bu Lisa. Bu Lisa. Jangan tinggalin saya dong di kandang macan, Bu. Bu. Staff gue kirim email ke lo ya untuk lanjutin project-project yang Tristan lakuin kemarin supaya bisa lo take over. Ya, nanti gue akan lihat dan gue cek semuanya. Oh ya, by the way gue baru tahu loh. Ternyata Tristan keluar dari kantor ini secara nggak baik-baik. Dan bukan cuma dia, Maura pun juga sama. Iya emang Oma sengaja berhentiin mereka berdua. Karena mereka berdua mau bantuin gue sama Putri. Maksudnya? Gi, lo tau kan? Semenjak gue pindah ke Perth, Oma itu mati-matian jodohin gue sama Maura. Iya. Iya dan itu berlanjut Gi, itu belum selesai. Tiba-tiba Oma kepingin banget gue tunangan sama Maura. Dan ngedenger rencana Oma seperti itu, gue sama Maura gak setuju. Sampai akhirnya Maura punya ide untuk pura-pura tunangan sama Tristan supaya gue gak tunangan sama Maura. Tapi akhirnya Oma tahu itu semua dan Oma kecewa banget sama Maura dan Tristan. Tunggu. Terus setelah Maura ambil sikap kayak gitu, Oma masih nggak mau setujuin lu sama Putri? Enggak, Gi. Sekarang malah Oma nyari pengganti Maura. Tapi Putri nggak nyerah. Dia tetap berusaha untuk meluluhkan hatinya Oma. Oke, gue mau tanya sama lo. Hal apa yang bikin Oma sampai nggak mau setuju tentang hubungan lo dan Putri? Gini, Gi. Sebenarnya ada sesuatu yang belum gue ceritain sama lo. Soal apa? Soal Putri. Sebenarnya Putri kena penyakit kista ovarium, Gi. Dan dokter bilang karena penyakitnya itu Putri akan susah untuk punya keturunan. Dan Oma tahu soal itu. Makanya Oma nggak setuju kalau gue sama Putri karena Oma takut kalau seandainya gue sama Putri nggak bisa punya keturunan dan keturunan Oma akan berakhir sampai di gue. Nggak akan ada yang lanjutin. Jadi ini alasan Oma minta gue buat misahin Pangeran dan Putri. Karena
karena Putri sakit kista ovarium. Gue semakin ngerasa bersalah kalau harus misahin mereka. Tapi gue gak punya pilihan. Sorry to hear that, bro. It's okay. Tapi gue masih optimis kok kalau penyakitnya Putri bisa disembuhin. Karena sekarang kan teknologi juga udah canggih dan gue yakin dokter-dokter akan bisa menyembuhkan penyakitnya Putri. Oh iya, sama satu hal lagi, Ki. Gue minta lu jangan ngomong ke siapa-siapa ya soal ini. Apalagi ke Putri. Karena sampai saat ini, Putri juga belum tahu penyakit dia. Tapi kalau Putrinya sendiri aja nggak tahu penyakitnya apa, gimana dia bisa jalanin pengobatan? Selama ini Putri udah menjalankan pengobatan kok. Tapi yang Putri tahu, pengobatan itu untuk penyakit mah dia. Bukan untuk penyakit kista ovarium. Gue selama ini bohong Putri. Jujur masa lalu complicated banget. Dan gue gak bisa nyalain Oma sih. Kalau Oma jadi separno ini. Karena menurut gue, untuk pengusaha sebesar Oma, adanya penerus itu penting banget. Dan dia pasti mau penerusnya adalah keturunannya sendiri. Apalagi lo adalah cucu satu-satunya. Bayangin, kalau keturunan ini berakhir di lo, Oma pasti sedih banget. Gak mudah buat Oma bisa mencapai semua ini. Ada dedikasi, kerja keras, pengorbanan. Dan sadar gak sih? Semua perjuangannya dia ini ditujukan untuk lo. Untuk anak cucu lo bisa hidup makmur, hidup enak. Ya dengan cara hanya tinggal meneruskan aja. Ya maksud gue, sebagai sahabat lo, orang terdekat lo, gue cuma takut semua perjuangan Oma jadi sia-sia. Karena apa? Karena keturunannya berhenti di lo. Ran, harusnya lo bersyukur punya Oma yang perfeksionis, yang visioner. Dia bener-bener mikirin masa depan lo, keluarga lo, anak cucu lo. Semuanya dipertimbangkan dengan baik. Dengan cara apa? Membangun perusahaan besar ini. Ran, gue sahabat lo. Gue pengen yang terbaik buat lo. Gue bisa ngomong sejauh ini karena gue udah ngerasain rasanya gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa karena bangkrutnya perusahaan orang tua gue. Gi, sorry ya. Kayaknya kita udah gak perlu ngebahas soal ini lagi deh. Gue gak enak kalau tiba-tiba Putri denger. Mendingan udah aja ya. Ya, oke. Gue minta maaf kalau perbincangan gue bikin lo gak nyaman. Tapi percayalah, semua yang gue omongin ini untuk kebaikan lo juga. Dan gue mohon sama lo, pikirin baik-baik semua pendapat gue. Put, lagi sibuk gak? Nggak terlalu kok. Kenapa? Si Pangeran sama si Gio lagi meeting apaan sih? Soalnya tadi gue lihat si Gio tuh masuk ke ruangnya Pangeran setelah lo. Gue nggak tahu sih. Soalnya Pangeran nggak bilang apa-apa sama gue kalau dia mau meeting sama Gio. Emangnya Pangeran nggak bilang? Kalian kan punya grup. Biasanya kalau ada apa-apa saling update. Apa jangan-jangan Pangeran lagi ada proyek berdua lagi sama si Gio? Tapi gue yang nggak diajak nih. Kayaknya Atta jadi ngerasa insecure. Proyek yang pernah lo golin itu? Iya. Iya, tertarik gak? Ya jelas tertarik lah Put. Justru proyek itu pernah sama Maura tuh jadiin target biar gol. Tapi apa? Si Maura itu nggak pernah dapetin. Sekarang giliran lo yang udah berhasil, masa gue nolak? Lagian kapan lagi nih ya seorang Atta Devandra kerjasama sama karyawan yang berprestasi kayak lo? Siapa tahu Put, gue juga bisa dapet kan prestasinya kayak lo. Iya. Bisa aja, gue tuh ada faktor hoki juga tau bisa dapetin proyeknya. Putri, nih justru Putri sendiri nawarin ke saya Pak kerjaannya. Emang Put? Bener kok Pak,
Saya yang minta Atta buat gabung. Oh, berarti kamu beruntung. Prince. Sama Gio. Iya, Pak. Kok Pangeran sama Gio mukanya sampai kayak... Ini kita susul yuk. Semoga Pangeran gak tahu kalau semua yang gue omongin tadi cuma bertujuan untuk ngehasut dia. Ji. Kenapa sih muka lu tegang gitu? Habis ngomong apaan sama Pangeran? Terus juga lu, tadi gue liatin buru-buru gitu. Gak ada ngomongin apa-apa kok, cuma ngomongin kerjaan doang. Ya mungkin tadi Pangeran kelupaan sesuatu kali, makanya dia langsung pergi buru-buru. Yakin kamu nggak ada omong-omongan yang lain dengan Pangeran? Kok muka kamu tegang banget? Enggak, Pak Regar. Ya wajar lah kalau saya kelihatan tegang. Saya baru balik lagi ke kantor ini, saya baru kerja lagi. Apalagi saya harus nerusin proyek orang lain. Takut ada yang miss. Saya permisi. Gue ngerasa kayaknya ada yang aneh sama si Gio.